Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Dan kepada teman-teman yang belum, tidak apa-apa. Paling tidak kami sudah berbagi ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kami mencoba membahas apa-apa saja atau beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum kita berbudidaya tanaman melon. Berbudidaya tanaman ini sebenarnya susah-susah gampang. Susah bagi yang malas belajar dan gampang bagi yang mau membaca literatur dan mau mempraktekkannya. Nah, adapun poin yang harus diperhatikan sebelum kita berbudidaya melon adalah yang pertama, kita harus mengetahui letak geografis dari wilayah kita. Apakah dia masuk ke dataran rendah menengah, atau ke dataran tinggi. Hal ini bertujuan agar kita tidak salah dalam membeli benih. Jadi, saat kita membeli benih, kita sudah bisa mengetahui benih mana yang cocok untuk di daerah kita. Nah, poin yang kedua adalah kita harus mencari benih yang bersertifikat. Nah, untuk mencari benih bersertifikat ini sebenarnya sangat mudah. Teman-teman silahkan saja searching. Ada beberapa brand ternama, pabrikan ternama yang ada di Indonesia yang sudah memasarkan benih melon secara luas. Nah, apa keuntungannya kalau kita membeli benih dari pabrik tersebut? Yang pertama adalah mereka sudah memiliki semacam penguji tentang kualitas tanaman tersebut. Jadi maksudnya adalah sebelum benih itu dipasarkan secara luas, mereka sudah terlebih dahulu menanam di kebun mereka sendiri. Jadi mereka sudah bisa memberi jaminan tentang berapa nanti bobot yang akan keluar per buah, tanaman yang kita tanam itu tahan terhadap serangan apa. Jadi mereka sudah memiliki garansi tersebut. Nah, usahakan teman-teman pintar-pintarlah membeli benih. Kemudian saat membeli benih, teman-teman juga perhatikan di situ ada masa expired dan ada masa panennya. Karena hampir setiap benih itu berbeda usia panennya. Ada yang 90 hari setelah tanam, ada yang 70 hari, ada juga yang 65 hari. Nah, untuk poin yang ketiga adalah kapan waktu yang tepat untuk penanaman melon. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, hampir semuanya menyarankan waktu yang paling tepat untuk menanam tanaman melon itu adalah di penghujung musim hujan dan akan memasuki musim kemarau. Hal ini bertujuan agar tanaman yang kita tanam tidak mudah terserang penyakit. Apalagi tanaman melon seperti ini rentan sekali terkena serangan jamur. Seperti jamur daun itu ada white spot, bahkan pada saat pembenihan pun sering terserang oleh jamur. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berbudidaya melon, waktu yang tepat itu adalah, saya ulangi lagi, di penghujung musim hujan dan akan memasuki musim kemarau.
Nah, poin yang terakhir yang menurut kami juga sangat penting adalah sebelum teman-teman menanam melon, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu pangsa pasar yang ada di tempat teman-teman. Karena apa? Sebagaimana kita tahu, tanaman pertanian perkebunan ini satu masalahnya adalah cepat busuk. Nah, jadi ada baiknya teman-teman itu melakukan riset terlebih dahulu, apakah daya serapnya tinggi, sedang, atau rendah di tempat teman-teman. Paling tidak, jikapun di tempat teman-teman itu daya serapnya rendah, ada lokasi yang bisa dijangkau yang tidak terlalu jauh, jadi begitu tanaman kita panen tidak akan sia-sia, bisa langsung tersalurkan. Nah, jadi menurut kami, sekali lagi kami ulangi, ini adalah versi kami. Versi kami, 4 hal ini yang perlu diperhatikan sebelum berbudidaya melon. Jadi kepada teman-teman yang ingin mencoba, harap diperhatikan ini. Kenapa kita tidak membahas masalah penyiapan lahan dan lain-lain? Nah, itu sebaiknya teman-teman cari sendiri. Contoh seperti punya kami di sini tidak menggunakan mulsa, tapi di anjuran itu adalah menggunakan mulsa. Tentunya kami tidak menyalahkan mereka yang menggunakan mulsa, dan kami juga memiliki argumen sendiri kenapa kami tidak menggunakan mulsa. Jadi demikian saja pembahasan singkat kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang memiliki referensi yang lebih banyak dari kami, tolong ditinggalkan coret-coretannya di kolom komentar agar para penanam melon bisa mengetahui ilmu yang lebih banyak lagi dari kita. Dan bagi teman-teman yang menyukai, silahkan ditekan tombol like dan bantu subscribe channel ini agar sama-sama kita membangun channel ini. Tetapi bagi teman-teman yang merasa ini tidak penting, silahkan dislike saja, tidak apa-apa. Paling tidak kami sudah berbagi ilmu kepada teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.